Yo, kembali ke channel gua. Ya, jujur gua baru dapat kabar ya. Ini sekali lagi nih. Gua baru dapat kabar mengenai Titan season 3. Sekali lagi, Titan season 3 udah rilis teasernya. Wah, anjir itu gua ngeliat ini teasernya itu kan durasinya kan 1 menit ya. 1 menit ya. 1 menit kalau nggak 45 menit detik kalau nggak salah itu. Itu gua ngeliat, damn, anjir lah. Dan ya sekali lagi kita pecinta fans DC Comics yang udah dari dulu ya. Kita tentu ya udah pernah dapat lah chapter kayak gini lah. Dan gue sebagai bisa dibilang Batman fan banget ya. Udah familiar dengan adegan scene-scene yang ada di trailer itu. Nah ini buat kalian yang belum tahu atau belum baca the comic Batman atau belum pernah lihat scene ini sebelumnya, maka dari itu tonton video ini sampai habis untuk kalian bisa tahu sebenarnya Titan 3 ini menceritakan tentang apa sih. Nah seperti itu. Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian udah tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, maka gue bisa dengan semangat untuk membuat konten-konten seperti DC, Marvel, dan reaction lainnya untuk kalian semua. Jadi tekan tombol subscribe dan juga tekan like sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita akan bahas mengenai sebuah teaser ya. Bisa dibilang teaser Titan season ketiga. Ya, mohon maaf nih gue ngomong gini nih, karena gila, mohon maaf gue ngomong gini, ini gila banget sumpah anjir. Oh damn. Itu dari awal scene ya. Kalian bisa lihat itu ada awal scene di mana mereka akhirnya settingnya di Gotham. Kalau kalian udah lihat di Titan sebelumnya, mereka ada settingnya di San Francisco, ya kan ya. 2 season itu pertama itu ada mereka itu di San Francisco. Dan setelah season 3 ini mereka dikabarkan akan menuju ke Gotham. Oke, karena mereka udah official menjadi Bat Family, versinya Titan First ini ya. Dan ketika gue melihat ini masih anggota-anggotanya masih sama semua ya. Ada Superboy, ada Beast Boy, ada apa namanya, Starfire, terus Raven, ada semuanya masih ada. Oke, maksudnya masih ada lengkap sama si Hawk sama Dove masih ada di sini. Cuman di sini mereka akan berfokusnya tadi season 3 ini akan berfokus ke Bat Family-nya. Jadi di sini kalau kalian masih mengira-ngira bahwa bang Batman-nya di season kedua itu masih beraksi nggak sih? Ya, masih beraksi. Cuma karena di Titan season kedua itu mereka memang sengaja tidak fokus ke Batman karena Bruce Wayne itu hanya sebagai pengantara saja di situ. Tapi kalau Titan season 3 ini kemungkinan besar kita akan melihat sosok Batman-nya, atau enggak kita bakal melihat kasus-kasus yang dihadapi oleh Bruce Wayne seperti apa, karena mereka udah bersetting di kota Gotham ya. Sekali lagi. Dan kalau kalian masih belum pernah, bang, ini Titan sini Earth berapa sih? Karena kalau kalian yang belum lihat Crisis on Infinite Earths, wah lu sana dulu lah. Walaupun filmnya jelek, tapi kalian bisa tahu lah mengenai Earth mereka tuh di mana sih. Jadi Titans ini ya ada di Earth 9. Oke, mereka ada di Earth 9. Dan ya itu jelasnya di Crisis on Infinite Earths versi CW, karena itu mengkonfirmasi semua multiverse movie atau series yang ada di DC. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Dan ketika gue melihat Titans ini ya itu menurut gue gimana ya, kayak semua awal itu balik lagi ke Batman family-nya. Nah, gitu bisa lihat ada lambang Bat Signal. Nah, itu Bat Signal ada di atas gedung tuh. Nah, itu mengisyaratkan Jim Gordon alias si komisaris Gotham pada saat itu ya. Dia minta tolong ke Batman buat sebuah kasus apakah gitu kan. Kita udah tahu kan ada Bat Signal di situ. Itu gue langsung excited Pak, dan sama lambangnya. Gue ngelihat lambangnya ini biasa sih, nggak ada unsur kelawar yang benar eksotik kayak punyanya Ben Affleck yang model lambangnya tuh gemuk kelelawarnya. Pantat banget Pak. Tapi di situ gue udah mulai exciting karena Batman-nya udah mulai diperlihatkan. Kemungkinan sekali lagi kemungkinan, karena kita bisa melihat di adegan selanjutnya itu adalah si Jason Todd. Nah, kita udah tahu bahwa Jason Todd udah dikonfirmasi sebagai Red Hood. Dan sebelumnya kan Jason Todd kan pernah melakukan sebuah kasus dengan Batman untuk mencari keberadaan si Joker. Nah, itu ada di komiknya, memang ada namanya Batman Dead in the Family. Kalian bisa baca komiknya atau bisa kalian juga nonton animasinya, oke? Dan jujur ketika gue melihat ini exciting banget sih, karena adegan sekrusial ini tidak pernah diangkat di live action sebelumnya.
Kan sekali lagi Jason Todd alias Red Hood ini ya, alias Robin kedua ini tidak pernah dimunculkan dalam live action, dan ini pertama kalinya ada di series. Jadi gue bisa sangat exciting banget sih, mohon maaf ya. Dan ketika gue melihat itu, ternyata ada korban salah satu anggota kepolisian Gotham yang disekap oleh Joker ini, dan gue melihat senyumnya. Kalian bisa melihat senyumnya itu bukan senyum Joker biasa, melainkan itu adalah senyum Jokernya versi Jack Nicholson. Kok bisa tahu? Dilihat dari cara mulutnya senyum tuh. Itu kalian bisa lihat senyumnya itu, kalian bandingkan dengan versi Jokernya si Jack Napier alias si Batman tahun 89. Oke, kalian bisa lihat tuh, sama, serius sama. Jadi gue ngeliat, wah ini ada referensinya dari Batman tahun 89 ya. Wah anjir, gila. Lanjut. Dan ketika gue melihat itu, ada scene di mana ada Joker di sini. Oke, tuh bang, di mana Jokernya? Kalian bisa lihat ada adegan ketika si Joker itu lagi mukul si Jason Todd. Ya, oke. Jadi kalian bisa lihat di situ ada Joker lagi nyiksa si Jason. Karena di komiknya si Joker ini ngebunuh si Jason dengan dipukul pakai linggis lah. Dan itu sama banget yang di komik. Cuman lokasinya gue ngeliat ini nggak kayak di komik sih. Kalau kayak di komik, gue melihat itu komiknya itu si Jason ini ketika dia disikap oleh Joker, mereka berada di dalam sebuah gudang. Tapi kalau di sini dia tuh kayak berada di sebuah taman terbengkalai gitu, taman hiburan terbengkalai. Dan ketika gue melihat itu, ya itu mungkin settingnya udah mulai dirubah ya, dan mungkin storynya agak mulai dirubah karena mungkin itu hanya sebagai referensi saja, tidak termasuk dalam tempatnya gitu mungkin ya, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu adegan itu aja udah mulai sakit, dan juga kita melihat sebagai fans DC atau fans Batman gitu, oh my god, this so exciting. Dan ini yang harus kalian tahu, gue pengen lihat Jokernya seperti apa sih. Nah, karena kita dari Titan season pertama di season kedua kita belum melihat sosok Jokernya seperti apa, dan ya gue berharap sih Jokernya itu bisa diperlihatkan wajahnya sama dia terlibat kasus dalam Titans ini, karena gue pengen tahu sih seperti apa. Karena ya dari Titans itu kita nggak diperlihatkan Batman-nya sama sekali. Batman cuma muncul sekelibat doang. Itu pun di Titans yang pertama versi mimpinya Dick Grayson doang. Jadi kita nggak diperlihatkan versinya live actionnya langsung blub seperti apa, enggak. Jadi ya itulah gue kecewangin Titans ini, karena kan Titans ini kan udah masuk dalam Batman First, dan mereka Titans ketiga ini udah masuk ke kota Gotham. Jadi ya kita harus di reveal lah Batman seperti apa, Joker seperti apa, jadi seperti itu ya gitu. Dan ada adegan sini ketika semua anggota Titans ini sudah muncul kembali, dan Dick Grayson sebagai Nightwing menjadi ketua dari Titans ini, Titans era baru gini ya. Dan ini gue melihat katanya dari sekian banyak reveal dari para YouTuber juga para Warner Bros juga, mereka udah mereveal bahwa Titans yang ketiga ini banyak banget temanya. Selain dari Red Hood, mereka juga akan menceritakan tentang kebangkitan dari Wonder Girl, oke? Anak buah dari Wonder Woman ya. Dan itu menurut gue, ya gue udah memprediksi itu sejak Titan season kedua, karena gue melihat Titan season kedua ini menurut gue kematian si Wonder Girl ini sangat dipaksakan, Pak. Dan mohon maaf kalau saya ngomong gini, karena ketika dia mati itu tidak ada merasa kehilangan, biasa aja, dan itu malah kesannya kayak maksa banget gitu loh, gila. Aduh, makanya kematian itu nggak satisfying, dan endingnya mohon maaf Titan season kedua bad ending banget. Maksudnya bad ending bukan bad ending dari segi cerita, bad ending dalam segi skrip ya. Skrip writernya geblek banget, mohon maaf. Aduh, apa sih matinya Deathstroke gitu doang, terus endingnya gitu doang, nggak ada seru-serunya. Serius gak ada seru-serunya, maka gue apa sih gitu. Lanjut. Dan lanjut ya. Dan ketika gue melihat ini, itu kita ada diperlihatkan dua villain. Yang pertama Red Hood alias si Jason Todd ini ya. Yang kedua adalah Blackfire. Itu adalah saudara kembarnya dari Starfire. Oke, karena si Blackfire ini kembali datang ke Earth, ke bumi itu tuh, jadi pengen jemput si Starfire, karena si Starfire ini adalah anggota kerajaan, dan juga dia itu adalah ahli warisnya. Nah gitu, jadi Starfire harus kembali ke kerajaannya di planet mana itu gue nggak tahu, dan dia harus memerintah seperti ratu. Tapi karena Starfire ini nggak mau, jadi ya itu udah terjadi konflik gitu loh. Dan gue penasaran Blackfire ini seperti apa dalam segi live actionnya, karena jujur aja gue belum baca komiknya Teen Titans sama sekali, dan gue tahu Teen Titans itu dari versi animasinya yang pernah tayang di Trans 7 dulu. Itu zaman gue kecil banget, itu tayang banget di Trans 7.
bukan Teen Titans Go ya, bukannya, no. Gua nonton Teen Titans Go itu baru-baru ini dan itu ngakak parah sih. Itu adalah Titansnya parodi lah, kartun chibi tapi parodi. Ngakak sih. Gitu. Lanjut. Dan ketika gua melihat ini, ya gua pengen tahu sih story-nya seperti apa, terus pendalaman karakter seperti apa, dan gue berharap apa yang terjadi di Titans yang kedua tidak akan terulang di Titans yang ketiga, karena gue udah kecewa banget Pak dengan Titans yang kedua itu endingnya seperti itu. Nightwing-nya udah bagus, jujur aja, Nightwing-nya udah bagus, endingnya Deathstroke dibunuh dengan cara seperti itu tuh nggak banget sumpah anjir. Karena tau lah Deathstroke tuh bukan lawan sembarangan, dan dia tuh sebagai villain tuh kalau ditusuk jelek tuh bakal nggak bisa, karena dia tuh super soldier Pak. Deathstroke super soldier dan dia tuh gak bisa dibunuh dengan cara seperti itu juga. Gila lu. Gua main Batman Arkham aja tuh Deathstroke aja gak mati cara gitu. Enggak gitu. Makanya gua ngeliat, aduh, apa sih, maksa banget gitu loh endingnya dulu. Kayak apa ya, itu kayak seharusnya diperpanjang menjadi beberapa episode, tapi dari Warner Bros, pihak studio ingin, yaudah gue kasih lo 12 episode aja. Gue gak mau tahu 12 episode ini harus dibikin episode yang bagus. Ya gimana mau bagus Pak, durasinya aja udah limited, dan juga dengan story seperti itu bad writing banget Pak. Aduh ya, inilah gue nggak mau Titans yang kedua itu untuk endingnya, gue nggak mau berakhir sama kayak Titans yang ketiga, nggak mau. Jadi gue mau lihat sih story seperti apa, dan katanya ini masih seperti 13 episode. Jadi ini Titans ketiga ini udah dikonfirmasi bahwa ini masih 13 episode. Yo, ya bukan sampai 20 episode segala macam, itu kepanjangan pakai SW aja tuh. Tapi ya bagus, cuman gue pengen writingnya lebih dipertajam lagi, dan lebih di semua karakternya dijelasin gitu loh, dan semua karakter harus penting. Contoh Titans season kedua itu gue suka developernya si Con-El alias si ini Superboy, dan gue melihat pada saat itu si Superboy itu bagus, si Con-El ini bagus. Cuman pada saat dia ending itu kita nggak diperlihatkan Lex Luthor-nya, kita nggak diperlihatkan sisi Luthor Corp-nya bagaimana, karena kan dia kan diburu sama Lex Luthor, karena kan itu adalah hasil uji coba dari DNA-nya Lex sama DNA Superman. Nah kita belum tahu nih seperti apa, dan itu sih menurut gue sangat wasted banget sih. Kita nggak diperlihatkan sosok Lex-nya, sosok Superman-nya bagaimana, itu nggak diperlihatkan. Makanya itulah gue kecewa dengan Titans kedua yang seharusnya mereka punya development banyak, jadi seperti itu. Ya elah, ya gitu ya. Nah jadi seperti itu, lanjutlah. Dan Titans ketiga ini, karena ini adalah fokusnya ke Batman Universe, ya gue berharap sih film-film Batman akan muncul semua. Contoh, kalian udah lihat scene ini ya? Ada scene di mana ketika si Jason ini udah lagi disiksa sama Joker. Ada scene nextnya ketika ada seorang tahanan, oke? Dan kemungkinan besar itu adalah tahanan rumah sakit jiwa Arkham. Dan itu udah dikonfirmasi oleh Warner Bros. Itu adalah Jonathan Crane alias si Scarecrow. Jadi di scene ini dalam skripnya udah dirilis oleh Warner Bros. Itu dijelaskan bahwa si Jason Todd ini alias si Red Hood ini akan bekerja sama dengan Scarecrow. Oke, jadi Scarecrow itu kalau belum tahu ya, itu adalah villain Batman ya, dan juga dia itu bisa mengeluarkan gas beracun dengan cara ini ya, menyemprotkannya, tapi bukan gas beracun yang langsung mati, enggak. Jadi itu adalah sebuah fear gas, itu adalah gas ketakutan. Jadi siapapun yang menghirup itu akan mengalami sebuah dia takut akan apa. Jadi dia tuh bisa melihat apa yang dia takutkan selama ini. Contoh, gua kalau kena gasnya Scarecrow, gua akan melihat apa yang sudah gua takutkan sejak kecil, yaitu adalah kecoa, Pak. Kecoa itu aja gua langsung ngibrit, Pak. Mungkin gak cuman gua doang ya, mungkin semua orang juga gitu. Gua ngeliat kecoa satu aja tuh udah ngibrit banget, Pak. Apalagi udah terbang banyak. Yaitu adalah efek dari Scarecrow. Seperti itu contohnya ya. Ya, jangan diulang dulu. Lanjut. Dan ya seperti itulah mengenai Titans ketiga. Dan jujur ini dengan teaser seperti ini kita masih belum tahu storynya seperti apa, karena ini rencananya Warner Bros itu akan merilisnya di HBO Max. Karena seperti kalian tahu bahwa DC semua sudah masuk ke dalam platform HBO Max, dan gue nggak tahu apakah ini bisa masuk ke dalam HBO Go, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue mau tahu Titans ini bisa berbahan dampak baik sih. Dan gue berharap villainnya sekeren Deathstroke atau sekeren Scarecrow, Red Hood segala macamnya. Gue nggak mau ini menjadi bad
bad writing kayak Titans kedua. Itu menurut gua kacau banget sih, kacau banget tuh, gila. Dan ya gua masih belum tahu kenapa sih Jason Todd ini bisa bekerjasama dengan Scarecrow. Apakah dia ingin membalas dendam? Karena kan kita udah tahu kan di Titan season kedua kita udah bilang bahwa si Jason Todd itu sudah benci kepada para Titans karena di sebelumnya itu mereka sudah menyalahkan Jason atas kesalahannya dia kepada si Rachel. Karena Jason itu dikira dia tuh naruh sebuah salib ke dalam kamarnya Rachel. Kan kita udah tahu bahwa Rachel ini alias si Raven itu dia itu kan sangat anti dengan salib kan ya. Dan si Jason itu dianggap terakhir kali dia di kamarnya itu dia mengira bahwa si Jason itu menaruh salib dan juga menaruh teror-teror kepada anak-anak situ. Padahal yang melakukan itu adalah Rose, adalah putrinya Deathstroke. Jason ini kena getahnya, Pak. Aduh, itu brengsek sih, mohon maaf ya. Kan jadi gue memilih pihak ke Jason lah. Jason tuh nggak salah apa-apa loh, cuma karena anaknya memang selengean dan juga brengsek juga dalam segi dia ngomongnya nggak sopan segala macamnya. Jadi dia tuh dipandang kayak orang brengsek gitu loh. Jadi seperti itu ya. Makanya ya Jason udah mulai dendam lah dengan para Titans dan berusaha untuk membunuh mereka. Jadi ini adalah fase pertamanya Red Hood. Kalau kalian mengira bahwa oh bang, Red Hood itu kan vigilante yang temannya Batman, bukan. No, sebelum itu kan adalah Red Hood kan sudah jadi villain tuh. Villain pertamanya Red Hood ada villain karena dia ingin meneror semua Bat Family dan menyalahkan dia kepada Bruce gitu loh. Karena kan di saat Jason mati di komiknya ya, saat Jason mati itu si Batman telat nolong dia karena udah diletakkan oleh Joker ketika dia udah dipukul sama linggis kan. Si Joker kan ini kan nanam sebuah bom di segala macam tempat, akhirnya diletakin, Batman telat. Nah gitu, itu adalah versi komiknya. Dan itu udah akurat banget di komik gitu ya. Tapi gue pengen tahu seperti apa nih kisahnya, seperti apa, mungkin ada perbedaan mungkin atau gimana, kita nggak tahu sampai sini. Dan kita bisa melihat di adegan scene selanjutnya ada scene di mana Bruce Wayne merasa sangat menyesal. Oke, kalian bisa melihat ada Bruce Wayne situ yang udah tua itu ya, mungkin umurnya sekitar 50-an. Dan ketika dia tahu bahwa Jason ini mati dan dia tuh merasa menyesal karena ini udah kedua kalinya Robin itu celaka mati tangan dia, dan Batman itu merasa bertanggung jawab karena kan dia kan udah yang ngelatih dia udah nyiapin semua kostumnya, dia yang memperlengkap semua kebutuhan dia untuk saat dia terjun ke lapangan sebagai vigilante. Dia merasa gagal dan gua bisa melihat ekspresi Bruce Wayne itu sangat-sangat menyesal gitu, dan dia merasa bersalah gitu karena waduh gua telat nih nyelamatin si Jason nih gitu ya, gitu lah. Makanya gua suka dengan adegan seperti itu dan mungkin akan dipoles lebih dalam lagi, kita nggak tahu karena sampai sekarang dari pihak Warner Bros itu belum rilis trailer fullnya kayak 2 menit atau 3 menit atau 1 menit mungkin. Tapi yang jelas gue punya berharap banyak ekspektasi karena gue sebagai fanboy Batman banget dan gue udah apal semua Batman Universe. Jadi gue pengen tahu seperti apa di kisahnya. Dan gue nggak berharap kayak Batgirl, katanya ada Batgirl di sini, katanya ada Batgirl sih, Barbara Gordon katanya. Barbara Gordon akan muncul di sini. Dan Barbara Gordon yang ditampilkan di sini bukan sebagai Batgirl, melainkan sebagai Oracle, sebagai ahli IT-nya. Nah, dan sebagai besar mungkin kita akan di belakang Alfred Pennyworth seperti apa ya kan. Dan gue mikir sih kalau Bruce Wayne udah umur 50 tahun, berarti si Alfred ini udah umur berapa anjir? Itu yang gue masih mikir. Bruce Wayne udah tua segini, Alfred ini umur berapa anjing? Itu yang gue sampai mikir sampai sekarang gitu loh. Seperti itu ya. Itu adalah mengenai ekspektasi gue mengenai Titans ketiga. Tapi ya itu seperti kalian gue bicarakan tadi, bahwa gue berharap sih series ini fokus kepada Batman Universe dan tidak lanjut kemana-mana. Dan juga gue minta script writingnya jangan sampai jelek. Aduh, gue mau endingnya tuh gitu loh. Jangan sampai endingnya tuh kayak maksa gitu loh. Kayak durasinya harus segini, endingnya gitu kayak Wonder Girl mati, nggak dapet loh. Sumpah nggak dapet, gila tuh, bad writing banget tuh. Gitu, kelihatan kayak mereka tuh dikejar-kejar deadline gitu loh. Jadi ya gitu sih, makanya ya gue sekali lagi jangan sampai ada karakter ini yang mati sia-sia. Nah itu salah dia tuh nggak mati, dibuat jadi mati terus feelingnya nggak dapet. Itu gue males sih banget tuh gitu ya mengenai Titan season ketiga. Itu aja mengenai itu dia. Dan gue ngelihat kostumnya Red Hood. Oke, kita udah dipelajari kostumnya Red Hood, tapi dia nggak pakai hoodie ya. Dia nggak pakai hoodie, dia bawa senjata sniper rifle kalau nggak salah dia senjatanya.
gue melihat kostumnya ini sama banget yang ada di komik. Dan dia nggak pakai tudung aja udah bagus tuh. Dia pakai topeng ini doang, terus bawa senjata, terus ada lambang kelawar merahnya tuh. Oh gila. Jadi gue pengen tahu nih, karena kalau kalian belum tahu ya, sebenarnya kematian Jason Todd itu kan dibangkitkan oleh League of Shadow kan, dan dia dibangkitkan tapi dengan tanpa jiwa. Nah gitu. Jadi akhirnya si Jason ini dikisahkan tuh time skip 5 tahun di komiknya. Sekali di komiknya di animasinya juga sama, dia tuh mati dan time skip 5 tahun. Nah mungkin kita akan diperlihatkan time skipnya seperti apa dan ya bla 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 kayak di komik atau gimana, kita nggak tahu sampai sekarang. Oke? Ya itu aja mengenai video kali ini mengenai prediksi gua mengenai Titan season ketiga. Semoga aja nggak kayak bad writing kayak dulu seperti itu ya. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan bikin kalian seru. Dan kalau kalian suka, like video yang banyak ya, karena dengan ada like yang banyak dan juga komen-komen kalian terus mendukung video ini, gua akan terus semangat untuk membuat konten yang menarik seperti ini untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!